Ye, kerapen mangir-mangiran teh iot. Gendinge koret mangir. Malam hari ini kita dalam suasana ngobeng, ngobrol bengi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen besar, berkomitmen dalam pembangunan di Banyuwangi ini pariwisata sebagai payung besarnya, dan di situ adalah kesenian tradisi yang menjadi tulang punggungnya. Kan namanya gandrung, Pak, harus digandrungi. Oh, harus digandrungi. Iya. Jadi Anda mesti datang ke Banyuwangi. Pemandangannya luar biasa. Ada seni gandrungnya yang bisa itu kita lihat bagaimana dinamiknya sebuah tarian. Ya, ini menunjukkan anak-anak Banyuwangi itu punya semangat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan. Kenapa setiap saya berkunjung ke sebuah daerah, saya selalu bertemu dengan para budayawan? Ada satu hal yang saya lakukan pada saat saya menjadi Panglima Kodam 3 Siliwangi. Langkah awal dalam menunaikan tugas saya sebagai Panglima adalah saya mengundang para budayawan dan para seniwan. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana budaya setempat berkembang dengan baik, dan saya berkeyakinan bahwa budaya itu sebuah unsur yang menyatukan bagi bangsa ini. Untuk itu saya saat ini berada di Kabupaten Banyuwangi. Sebuah kesan awal yang saya lihat adalah kotanya sangat bersih, sangat tertib, dinamika masyarakatnya sangat tinggi, dan saya tadi ketemu dengan anak-anak petani milenial, para jagoan yang telah teruji dalam sebuah kompetisi yang luar biasa. Anak muda itu luar biasa, bisa tampil dengan penuh keyakinan, membuat karya-karya besar yang bisa menjadi sebuah terobosan untuk menuju kepada produktivitas Banyuwangi yang semakin hebat ke depan. Untuk itu, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan sungguh ingin menyampaikan ucapan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berupaya keras untuk membangun daerah Banyuwangi ini menuju daerah yang sejahtera. Malam hari ini kita dalam suasana ngobeng, ngobrol bengi bersama. Yang pertama yang sangat kita kagumi adalah Mbok Temu. Assalamualaikum Mbok Temu. Waalaikumsalam. Terus putih kabar? Sehat, alhamdulillah saya. Kok tambah ayu terus tuh gitu. Diformalin. Ini memang luar biasa. Masih energik gitu ya. Aku nggak ngebayangkan itu. Panjenengan itu cek ayu terus ya. Amin. Amin. Iya. Berikutnya saya bertemu dengan Mas Hasan Basri selaku Ketua Dewan Kesenian Belambangan. Iya, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Mas, ada satu hal yang ingin kita gali lebih dalam ya. Iya. Bahwa Kabupaten Banyuwangi sangat jago di dalam mengelola pariwisata. Iya. Dan bagaimana mengelola kesenian ini berkembang dengan baik. Karena itu bagian dari hal yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Coba penjelasan jelaskan dulu, Mas. Pertama, kami warga Banyuwangi ini merasa patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Banyuwangi dengan struktur masyarakatnya yang multi etnik, ya, multi etnik, ya, itu kemudian bersama-sama
membangun dan mengembangkan keseniannya secara dinamis. Semua etik yang ada di Banyuwangi ini bersama-sama menciptakan karya-karya seni di Banyuwangi berdasarkan basic kulturalnya masing-masing. Oh, itu ya. Kemudian, basic kultural masing-masing. Kemudian masing-masing etnik juga bisa saling isi mengisi, hibridasi, dan disitulah kemudian menjadi ruang yang sangat terbuka bagi Banyuwangi untuk lahirnya berbagai ragam kesenian yang ada di Banyuwangi. Intinya menghindari eksklusivisme ya? Tidak ada eksklusivisme di Banyuwangi. Kebetulan Banyuwangi itu indigenous people-nya atau masyarakat aslinya, orang Using atau orang Blambangan, itu memiliki sikap terbuka. Ya, karena apa? Karena kultur keratonnya yang sangat minim, yang sangat labil, maka kemudian yang berkembang adalah kultur kerakyatan. Egaliter ya? Egaliter. Oh, iya, itu iya, tercermin dalam iya. tata kami dalam pergaulan, selalu terbuka. Kemudian dari bahasa kami juga yang egaliter, bahasa Using. Gitu. Tapi biasanya bahasa harian, bahasa Jawa ya Mas ya? Bahasa Using. Bahasa Using ya? Kalau kami bahasa Using. Di Banyuwangi semua bahasa daerah berkembang dengan baik. Ya, ada bahasa Using, ada bahasa Jawa, Madura, Mandar, berkembang juga semua di Banyuwangi. Iya. Sebelum saya ke Mbok Temu nih, saya ingin mendalami dulu nih konteks gandrung. Bagaimana Pemda selama ini mengambil peran? Anda ada berada di luar, tapi bisa merasakan sejauh mana Pemda berkontribusi terhadap pengembangan kesenian di Banyuwangi. Gandrung Mbok Temu ini telah ditetapkan sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Gandrung sudah menjadi identitas kultural kami, identitas bersama, sebenarnya identitas bersama orang Banyuwangi. Ya. Dengan peranan pemerintah selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa gandrung yang semakin kuat penetrasinya dari budaya-budaya luar, ya, budaya asing atau budaya di luar Banyuwangi, tetapi kemudian dengan berbagai kegiatan dalam Banyuwangi Festival, ya, keberadaan gandrung justru tidak mengalami seperti kesenian-kesenian lain, kesenian tradisi di daerah lain. Justru kesenian tradisi di Banyuwangi, gandrung itu sekarang menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda sekarang. Iya. Itu semua karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen besar, berkomitmen dalam pembangunan di Banyuwangi ini pariwisata sebagai payung besarnya, dan di situ adalah kesenian tradisi yang menjadi tulang punggungnya, termasuk kesenian gandrung. Ya, saya pikir ini bisa menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain ya, bahwa gandrung itu menjadi identitas bersama. Karena di sini multi etnik dan semua memiliki kebanggaan yang luar biasa terhadap kesenian gandrung. Dan jangan salah, anak-anak muda Banyuwangi itu bisa mengekspresikan. Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya berkunjung ke sini. Ada sebuah peragaan atau performance dari gandrung yang luar biasa. Gandrung Sewu. Waktu itu disajikan di hari Taruna waktu itu ya. Waktu itu Taruna datang ke Banyuwangi, Latsitarda. Disuguhi sebuah tarian kolosal gandrung Banyuwangi. Wah, luar biasa. Aku ingin tahu, terus pun ini ceritanya gandrung kok bisa terkenal. Kan namanya gandrung, Pak. Harus digandrungi. Oh, harus digandrungi. Iya. Gandrung harus digandrungi. Ya. Bu, terus pun ini, filosofisnya Ibu kan sebagai pencetus, sebagai pelatih, sebagai senior dan seterusnya lah. Semua melekat di Ibu ini. Terus pun ini, filosofinya gandrung itu sendiri. Gandrung profesional kados kula. Niku yang ditanggap semalam suntuk, Pak. Waktu ya? Mulai jam 9 sampai jam 4 subuh. Kalau gandrung profesional seperti Mae, ada pakemnya, Pak. Sebelumnya
tari jejer itu ada tarian namanya topengan. Oh, topengan. Topengan. Habis itu jejer, bawa lagu podo nonton, kembang menur, kembang gadung. Pas gitu ke tuan rumah bawa selendang, ada yang namanya gedog, pengantar selendang. Di situ apa tuan rumah minta lagu, request. Kalau orang Banyuwangi ngerpen, entah 2 lagu, entah 1 lagu. Habis itu menari bersama sama kerabatnya tuan rumah 4 orang. Lagunya gendingnya itu Jaran Dawok sama Gurit Mangir. Habis itu ketemu tamu dah bawa selendang. Ya request minta lagu yang ngerpen sampai jam 4 subuh. Ada tarian penutup namanya Seblang Subuh. Ibu tesih nari sama nika? Nggih, kapanane malam setune kok tampil, Pak. Terus tiang riki anu ngabari kula arep ana Pak Murdaka mrene. Gopoh-gopoh, Pak. Berbenak kan saya bisnis ayam kampung. Iya. Ini apa arsip nasional. Jadi Mbok Temu ini bisa dikatakan anu ya, apa maestro. Iya. Legend. Iya. Maestronya. Aduh, luar biasa. Ini perlunya anak-anak muda terus dijaga. Nggih. Terus Bu, jaga anak-anak muda agar tetap concern dengan kesenian gandrung nih, Bu. Ya, ningali anaknya apa kira itu ada bakat. Itu apa ada niatan. Jadi gandrung profesional. Kan gandrung profesional harus bisa nari, harus bisa nyinden. Kalau gandrung-gandrungan yang anak-anak itu kan enggak penari gandrung. Gitu. Kalau yang profesional memang pilihan, Bu, nggih? Nggih. Dari 10 kira-kira wonten pinten nih sing bisa kepilih? Paling ya 2 orang. 3 orang. Ternyata tidak mudah ya, seperti yang kita bayangkan ya. Harus kuat menari semalam suntuk. Iya. Dan tidak bisa ke kamar kecil. Iya. Ternyata tidak mudah. Tidak ada kesempatan pergi kamar kecil karena penarinya tunggal, ya kan? Kadang didampingi 2 penari gandrung yang junior, yang muda gitu. Iya. Saya pikir ini sebuah rahasia perusahaan yang selama ini belum kita tahu ya. Iya. Bahwa ternyata itu seperti itu. Iya. Positioning gandrung ternyata tidak mudah. Iya. Menjadi gandrung profesional. Iya. Nah, ini masyarakat yang lain harus tahu ya. Iya. Khususnya yang di luar Banyuwangi ini. Berikutnya Mas Hasan, kira-kira coba ceritakan ya. Bagaimana cara Dewan Kesenian Blambangan itu memberikan pembinaan terhadap generasi muda, agar mereka tetap mencintai budayanya gitu ya. Iya, kita tidak bisa memungkiri Pak Muldoko bahwa kebudayaan terus berjalan, ya. Perubahan terus terjadi. Maka kemudian kita bersiasat dalam perubahan itu. Misalkan gandrung terop seperti Mbok Temu begini ini, perubahan nilai yang terjadi menjadikan minat anak muda bervariasi. Ya, untuk tetap meningkatkan minat anak muda menjadi penari gandrung, menjadi seniman gandrung profesional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkesinambungan melakukan pelatihan gandrung profesional. Iya. Beberapa tahun yang lalu pesertanya sekitar 40 peserta, kemudian dikumpulkan dalam suatu tempat dalam 1 bulan Mbok Temu ya. Nah, Mbok Temu ini pelatihnya. Jadi anak-anak muda itu diberi bekal keterampilan untuk nyinden cara gandrung, kemudian menarinya juga,
termasuk juga sisi historis dari gandrung itu, gitu. Gandrung ini filosofinya apa, kemudian apa sejarahnya seperti apa, gitu, menjadi bekal mereka. Setelah dilakukan pelatihan, maka kemudian mereka diperas, yang bertemu ya. Diperas itu Seleksi. di wisuda, dikukuhkan, dengan selamatan tertentu, ritual tertentu, maka mereka kemudian menjadi gandrung profesional. Gitu. Ini sebuah kiat ya, sebuah kiat strategi mensiasati bagaimana apa itu budaya setempat tetap bisa bertahan di tengah-tengah lingkungan global yang memang tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa hindari. Bahwa budaya-budaya semacam K-pop tetek mengek itu memang sebuah tantangan. Tapi nggak usah khawatir ya. Betul. Ternyata Dewan Kesenian Blambangan dan pemerintah daerah masih concern bagaimana mempertahankan apa itu seni gandrung ini menjadi sesuatu ya. Yang paling monumental dari gerakan kita semuanya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan teman-teman seniman adalah digelarnya event Gandrung Sewu. Ya. Gandrung Sewu. Apa itu maksudnya? Gandrung Sewu itu event tari kolosal gandrung yang digelar di Pantai Bum di Selat Bali, gitu. Yang diikuti oleh anak-anak muda melalui seleksi, gitu. Gandrung sebagai kesenian tradisi awalnya oleh anak-anak muda dipandang sebelah mata, gitu kan, dengan image tertentu. Tapi dengan keberhasilan digelarnya event Gandrung Sewu itu justru kemudian menjadikan panggung baru bagi anak-anak muda. Untuk dekat, untuk mengekspresikan dan lebih dekat kepada kesenian tradisinya. Yang awalnya itu kita mencari-cari penari gitu untuk mengumpulkan 1000 penari, sekarang harus melakukan seleksi. Dan ketika mereka diterima lolos menjadi peserta Gandrung Sewu menjadi kebanggaan bagi mereka. Nah, inilah panggung baru bagi teman-teman muda, bagi anak-anak muda, kaum milenial. Kemudian mereka bisa ada wadah yang bergengsi untuk mengekspresikan dirinya sebagai bagian dari gerakan kita bersama untuk menjadi bagian terpenting dari melestarikan tradisi. Gitu. Berarti ada pembinaan atau ya? Pembinaan di apa itu di masyarakat. Di Banyuwangi ada sekitar 42 sanggar tari. 42 sanggar tari. Dan itu semuanya aktif dan di sanalah kemudian anak-anak muda itu belajar menari. Tidak hanya di sanggar saja, tapi juga di sekolah-sekolah, baik di SD maupun SMP maupun SMA itu ada ekstrakurikuler seni tradisi atau tari tradisi. Nah, disitulah kita bergerak bersama. Gitu. Mbak temu saat menikah melatih pinten anak-anak? Banyak udah Pak. Banyak nggih? Mulai yang kecil-kecil pengen menjadi penari gandrung. Gitu. Jadi terus ya latihan terus Bu ya. Nggak pernah berhenti ngaten nggih. Minggu tiap minggu. Luar biasa. Makanya fit terus ya. Karena melatih terus juga ya. Latih terus. Iya, luar biasa. Oke. Hadirin sekalian, untuk menarik wisatawan sebuah daerah agar dikunjungi secara deras oleh para wisatawan, para turis, datang ke sebuah tempat, itu tidak cukup dengan apa pemandangannya yang indah atau suasana alamnya yang indah. Tapi juga ada beberapa hal. Di antaranya bagaimana daerah itu bisa menyajikan berbagai seni tari, ya. Karena orang-orang luar itu ingin tahu sebenarnya, ingin menggali seni tari yang ada di daerah masing-masing. Berikutnya, makanan. Anda datang ke Banyuwangi, pasti lidahnya tidak akan pernah berhenti goyangnya, ya Bu ya. Enak kabeh makanannya. Makanannya luar biasa. Jadi Anda mesti datang ke Banyuwangi. Ya. Pemandangannya luar biasa. Ada seni gandrungnya yang bisa apa itu kita lihat bagaimana dinamiknya sebuah tarian
Ya, ini menunjukkan anak-anak Banyuwangi itu punya semangat yang luar biasa. Ibunya aja punya semangat begini, apalagi anak-anaknya kan begitu ya Bu ya. Nah, gitu. Berikutnya, makanannya bagus, masyarakatnya sangat-sangat friendly, sangat-sangat apa itu menyenangkan. Jadi kalau Anda berada dimanapun di kampung-kampung, Anda akan disambut dengan senyum yang nyaman bagi para pelancong yang datang ke sini. Untuk itu, sekali lagi, saya datang ke sini untuk mengajak teman-teman yang ada di Indonesia khususnya dan para wisatawan dari mancanegara. Kalau tidak sekarang, kapan lagi datang ke Banyuwangi? Itu pesan yang ingin saya sampaikan dalam ngobrol bengi hari ini. Kerapen mangir-mangiran teh iot. Gendinge korek mangir. Malam hari ini kita dalam suasana ngobeng, ngobrol bengi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen besar, berkomitmen dalam pembangunan di Banyuwangi ini pariwisata sebagai payung besarnya, dan di situ adalah kesenian tradisi yang menjadi tulang punggungnya. Kan nama anak gandrung, Pak. Harus digandrungi. Oh, harus digandrungi. Iya. Jadi Anda mesti datang ke Banyuwangi. Pemandangannya luar biasa. Ada seni gandrungnya yang bisa apa itu kita lihat bagaimana dinamiknya sebuah tarian. Ya, ini menunjukkan anak-anak Banyuwangi itu punya semangat yang luar biasa. Ada mungkin teman-teman yang di luar penasaran, kira-kira gandrung Banyuwangi ini bisa bertahan nggak ke depan di lingkungan yang seperti ini? Nah, Mas Hasan, coba berikan keyakinan kepada kita semuanya bahwa gandrung Banyuwangi ini bisa eksis terus. Iya. Di tengah-tengah lingkungan seperti ini. Yang menjamin kesenian gandrung di Banyuwangi akan eksis terus pertama adalah modal masyarakatnya yang terbuka. Modal masyarakatnya yang dinamis. Oke. Kemudian, terbuka, dinamis. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sejarah kita. Sejarah Belambangan. Sejarah Belambangan ini lebih memberikan peran kepada rakyat. Kultur yang berkembang di Banyuwangi adalah kultur rakyat, bukan kultur keraton. Gitu. Ada peneliti, penulis buku menyebut Belambangan itu sebagai nagari tawon madu yang selalu berpindah-pindah gitu. Nah, artinya tradisi keraton relatif labil di Banyuwangi, maka yang menguat adalah tradisi rakyat. Maka ketika kesenian itu ada di tangan rakyat, maka tidak akan ada habisnya. Karena di Banyuwangi ini basicnya adalah berkesenian. Maka kemudian ketika rakyat diberi keleluasaan untuk berekspresi, maka di situ kesenian akan terus berkembang. Nah, itu kondisi internal ya. Iya. Kondisi internalnya seperti itu. Tapi kan diperlukan tadi strategi ya. Iya. Strategi bagaimana untuk membangun semangat agar tidak luntur, itu berkurang, bagaimana strategi pembinaannya seperti apa begitu. Yang tadi melalui melalui Gandrung Sewu itu adalah strategi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendekatkan menggunakan budaya pop untuk mengembangkan kesenian tradisi. Jadi kita tidak bisa bersikukuh kemudian tidak menerima perkembangan, tetapi pendekatan dengan budaya pop itulah kemudian lebih diterima oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak punya ruang untuk berekspresi ya. Iya. Itu kunci di antaranya. Bagaimana
pemerintah daerah memberikan ruang kepada seluruh anak negeri, khususnya anak Banyuwangi ini, untuk berekspresi ya. Melalui Gandrung Sewu ya. Oke, itulah sebuah strategi yang diterapkan bagaimana mempertahankan Gandrung Banyuwangi. Sebelum saya tutup, pasti kita penasaran bagaimana kita ingin mendengarkan ibu atau mbok temu ini nyinden. Aku cuma Raisa ibu ya apa iki? Coba panjenengan nyinden dikit aja wis gak apa-apa. Aja pati keret mangir, aja pati keret mangir, kendhange ditabokake. Aja pati nuruti pikir, kudane wong ana ring donya. Aja pati nuruti pikir, kudane wong ana ring donya. Kari lawas sing tau jamu, jamu sepisan godhonge serik. Jamu sepisan godhonge serik, kari lawas sing tau ketemu. Ketemu sepisan pelanggirian padha segere, ketemu sepisan pelanggirian go padha segere. Hampir cepapoan Pak. Wah, luar biasa. Tentrem rasanya hatiku. Luar biasa. Sekali lagi, saya mengajak semuanya untuk datang ke Banyuwangi. Saya jamin, Anda datang sekali, pasti kembali berulang kali. Saya sudah merasakan. Saya tunggu di Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.